Terima kasih Anda masih bersama dengan Televisi Edukasi. Bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda tengah menyaksikan Diklat Jarak Jauh untuk guru bahasa Inggris Madrasah Tsanawiyah, dan kita sedang membahas modul-modul yang akan diperkenalkan, membahas tentang genre atau text type. Selama segmen 1 tadi sudah ada pembahasan tentang salah satu bagian dari genre, yakni tentang report. Dan narasumber hari ini kita didampingi oleh Ibu Nur. Jika Anda tertarik bergabung, silakan hubungi kami lewat surat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Oke, Ibu Nur, mungkin ada penjelasan tentang genre berikutnya setelah report? Iya, baik pemirsa, kita lanjutkan materi kita. Yang berikutnya adalah deskriptif. Deskriptif text. Ini deskriptif text. Di sini disebutkan bahwa a descriptive text is a text which lists the characteristic of something. Maksudnya suatu teks yang menggambarkan tentang sesuatu. Nah, objek yang menjadi gambarannya ini bisa berbentuk benda mati, benda bergerak, juga bisa menggambarkan suatu pemandangan atau makhluk hidup. Makhluk hidup di sini bisa ya manusia juga, kemudian hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Ini bisa digambarkan dalam teks deskriptif. Nah, kegunaannya apa deskriptif text type ini? Iya. Di sini dilihat bahwa fungsi dari descriptive text ini to describe a particular person, place, or thing. Jadi untuk menggambarkan sesuatu, bisa orang, benda, ataupun tempat secara khusus, bukan secara umum. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan penggambaran kepada seseorang. Jadi berbeda dengan yang tadi report. Kalau report itu sifatnya umum, siapa tidak saja ditentukan, bisa memahami isi dari tidak report itu ya. Kalau ini khusus, misalnya tempat yang mana? Oh, di sekolah ini misalnya. Oh, ini tentang binatangnya binatang apa gitu, seperti itu. Ini lebih khusus lagi. Oke. Nah, mungkin bisa ditunjukkan bangun bahasanya ya, seperti apa dia akan muncul gitu, yang membedakan dia dari genre atau text type yang lain. Iya. Perlu diketahui bahwa selain kita memahami fungsi dari teks deskriptif, ini hal yang penting adalah generic structure. Kita mengetahui bagian-bagian dari teks deskriptif ini. Bisa dilihat di sini identification dan description. Identification ini merupakan penggambaran dari generic structure, merupakan hal yang secara umum. Identifikasi dari apa yang akan dideskripsikan. Misalnya tentang manusia. Ini secara umum saja manusianya yang digambarkan di situ. Seperti siapa? Tina. Bagaimana Tina itu? Dia adalah orang yang baik. Tina is my a good friend, misalnya seperti itu. Nah, di sini nanti ada yang akan dicontohkan di dalam satu teks ini untuk lebih mempermudah Bapak Ibu memahami dari teks deskriptif itu. Kemudian yang keduanya adalah description. Description ini merupakan penggambaran umum, lebih khusus lagi, lebih jelas lagi, lebih detail dari deskriptif yang digambarkan di dalam apa yang tadi disebutkan, mau menggambarkan manusia ataupun benda ataupun sesuatu tempat. Jadi sebetulnya kalau boleh saya ikhtisarkan, ada sedikit peningkatan ya. Mula-mula identifikasi dulu, kita mulai mengenali ini apa sih sebetulnya begitu. Kemudian setelah kenal ada deskripsi atau uraian ya. Uraiannya bagaimana? Ini di dalam teks deskriptif. Selain dari itu juga ada ini ciri yang harus dipelajari, yang harus dikuasai ketika kita membaca teks, yaitu tentang linguistic picture-nya. Kalau yang tadi itu generic participant, kalau dalam deskriptif spesifik, specific participant, kepada hal yang lebih khusus. Ini berarti tidak sembarang orang boleh membaca deskripsi atau deskriptif atau bagaimana, Bu? Karena disebut specific participants. Kalau tadi kan kita lihat any participants kayaknya boleh ikut serta begitu ya. Kalau terkait dengan report begitu. Sebetulnya siapa aja bisa, hanya untuk lebih mempermudah di dalam pemahaman seorang yang apa yang disampaikan oleh seorang penulis dengan yang membaca itu connect. Oh, ini maksudnya. Makanya kita harus lebih memfokuskan, oh ini spesifik, ini pembahasannya berarti deskriptif. Seperti itu. Specific participants. Selanjutnya Ibu. Selanjutnya tentang simple present tense verb. Ini merupakan ciri kebahasaannya juga. Kenapa menggunakan simple present? Ini kan masih suatu hal yang berkesinambungan
Makanya ini menggunakan simple present, bukan menggunakan simple past tense. Ya, jadi kalimat-kalimatnya yang digunakan ataupun kata kerja untuk mendukung suatu kalimat tersebut harus menggunakan simple present tense. Rasanya tidak lengkap membahas hanya ciri-ciri kebahasaannya saja kalau belum lihat contohnya. Mungkin Ibu ada contoh yang bisa ditunjukkan kepada kami, Bu? Iya, sebetulnya ini akan lebih mudah ketika kita bisa membaca dari yang nyata gitu, tidak hanya gambaran-gambaran seperti tadi. Di sini ada contoh dari jenis teks deskriptif. Saya ambil salah satunya yaitu tentang my new classmate, Tina. Tadi dikatakan bahwa generic structure dari deskriptif ini adalah identification. Identification dalam paragraf ke-1 mengidentifikasikan, yaitu yang digambarkan adalah Tina, bukan si Budi, bukan siapa. Makanya tadi di dalam linguistic picture-nya spesifik, tidak secara umum. Ini udah kena si Tina yang digambarkannya, yang dijelaskannya. Dalam linguistic picture-nya specific participant, ini siapa, ini langsung ke ini. Ini identification dalam generic structure merupakan gambaran secara umum siapa Tina itu, dari mana, kemudian bagaimana postur tubuhnya. Ini dalam identification. Nanti lebih jelas lagi tentang karakter dan sifatnya bisa digambarkan dalam teks dalam paragraf berikutnya. Di sini ada generic structure-nya adalah tentang description. Kalau tadi yang Anda perlihatkan di slide sebelumnya itu adalah identification, sekarang ini sudah meningkat, beranjak menjadi description-nya begitu. Iya, lebih khusus lagi tentang Tina itu sifat-sifatnya bagaimana. Ini dalam paragraf kedua. Makanya di sini dalam linguistic picture-nya menggunakan descriptive adjective untuk menyifati dari Tina tersebut. Descriptive adjective ini bagaimana ya, Bu, maksudnya? Descriptive adjective ini kata sifat. Kata sifat yang untuk memberikan sifat kepada Tina tersebut. Ibu, ini kan ada contoh tadi yang diperlihatkan ini tentang Tina, teman baru di kelas begitu ya, dia classmate ya. Ini Ibu ambil dari modul juga? Iya, ini ada dalam modul. Ini hanya satu bagian saja. Sebetulnya banyak yang contoh tentang mengungkapkan lingkungan, mengungkapkan binatang, itu ada. Ini hanya mengungkapkan salah satunya yang berkaitan dengan manusia. Jadi kalau soal contoh sih yang namanya modul tidak akan kekurangan contoh buat rekan-rekan peserta diklat atau guru-guru bahasa Inggris Madrasah Tsanawiyah. Anda bisa melihat isi dari web tersebut dan melihat contoh-contoh baik report maupun deskriptif seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Nur ya. Bu Nur ya, tersedia di modul di dalam modul. Nanti bisa mengakses melalui internet dengan DJJ Pusdiklat Depag .go.id seperti itu. Nanti kita langsung banyak modul-modul yang bisa kita manfaatkan untuk menambah sumber pembelajaran di sekolah masing-masing. Harus terdaftar dulu ya kalau tidak salah ya untuk bisa mengambil modul ya. Oke, jadi jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda jika Anda ingin mengambil modul yang tersedia untuk Anda bagi masing-masing mata pelajaran. Daftarkan dulu diri Anda sebelum bisa mengambil modul di web tersebut. Oke, tadi sudah kita bahas tentang genre atau text type yang namanya report, yang namanya deskriptif. Masing-masing sudah dijelaskan juga by definition apa functionnya, untuk apa manfaatnya begitu ya. Terus juga ada linguistic feature-nya, bagaimana bentuknya, generic structure-nya juga. Bisa dijelaskan genre lain, Ibu? Iya, masih ada yaitu naratif. Ya, naratif ini merupakan text type. Di sini ada definisinya adalah a concept composed and delivered in any medium which describes a sequence of real or unreal event. Maksudnya merupakan suatu konsep